Ajukan pertanyaan yang sama untuk kedua calon presiden, masing-masing memiliki waktu 3 menit untuk kembali menjawab. Kembali saya informasikan bahwa urutan penyampaian pertanyaan kepada calon presiden adalah sesuai dengan aturan dari KPU. Pertanyaan pertama untuk Bapak Joko Widodo. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia hari ini. Padahal di dalam konstitusi ada amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar. Namun, pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu dan bagaimana program Anda ke depan? Kedua, dalam hal ketenagakerjaan, bagaimana strategi dan sikap Anda? Kita berani memberikan program-program khusus kepada masyarakat yang masih kurang beruntung. Tetapi bukan hanya disiapkan anggarannya saja. Yang paling penting menurut saya ada sistemnya yang dibangun. Sistemnya dulu yang dibangun. Oleh sebab itu, kenapa waktu menjadi wali kota dan menjadi gubernur, kami berkonsentrasi selalu di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena apa? Di bawah keluarnya selalu itu. Oleh sebab itu ke depan, tadi sudah saya sampaikan, akan kita berikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Untuk masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan ini. Ini sistem yang dibangun, bukan menyiapkan anggaran saja. Kemudian yang kedua, juga akan kita berikan Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Saya kira dukungan-dukungan seperti inilah, sistem seperti inilah yang diperlukan rakyat. Bukan menganggarkan. Menganggarkan larinya bisa kemana-mana. Tetapi kalau sistemnya yang dibangun itu akan memberikan jaminan bahwa anggaran itu sampai kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya mengenai ketenagakerjaan. Investasi sangat penting bagi negara ini. Oleh sebab itu investasi ke depan, menurut saya harus semua didorong menuju ke daerah-daerah, terutama di provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya besar. Harus didorong ke sana. Jangan sampai investasi itu hanya berkisar di Jawa dan di Sumatera, tetapi harus didorong ke wilayah-wilayah yang masih terjadi ketimpangan. Juga infrastrukturnya harus disiapkan, harus didorong menuju ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya besar. Dengan cara itu, yang ada di daerah tidak menuju ke kota. Dengan cara itu, yang miskin yang ada di daerah juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Mengenai upah, saya kira juga sudah saya buktikan. Waktu menjadi gubernur di Jakarta, saya kira merupakan orang pertama, gubernur pertama yang berani menaikkan upah 44% naiknya saat itu, UMP kita. Dan saya diprotes oleh banyak kalangan pengusaha. Saya sampaikan kenapa diberikan kenaikan itu. Karena sudah 5 tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Selanjutnya untuk Bapak Prabowo Subianto, saya akan mengulangi pertanyaannya Pak. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia saat ini. Padahal di dalam konstitusi terdapat amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, pertama, dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar, namun pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu dan bagaimana program Anda ke depan? Kedua, dalam hal ketenagakerjaan, bagaimana strategi dan sikap Anda mengenai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pengupahan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kemiskinan dan pengangguran ini
adalah sasaran daripada strategi pembangunan ekonomi kami. Strategi kami mengandalkan atau mengfokuskan pembangunan pada sektor pertanian dahulu. Kenapa pertanian? Karena pertanian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian pertanian bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat pula. Sebagai contoh, beras, padi bisa dihasilkan dalam kurang 100 hari. Demikian juga jagung, 120 hari. Kemudian kita juga punya benih-benih yang unggul lainnya, yang bisa kurang dari 1 tahun, bisa banyak menghasilkan uang dan penghasilan. Jadi strategi kami adalah pertama di sektor pertanian. Ini bisa menyerap banyak sekali lapangan kerja. Ukurannya sekarang, benchmarknya adalah 1 hektar bisa menyerap 6 orang bekerja. Dari hulu sampai hilir. Di Sulawesi Utara, kadang-kadang 1 hektar bisa 12 orang bekerja. Bayangkan, sekarang kita masih punya 77 juta hektar hutan yang sudah rusak. Sudah rusak. Dan kerusakan hutan tambah terus. Strategi kami adalah sebagian dari hutan yang rusak itu kita robah jadi lahan produksi. Jadi sawah baru. Kami merencanakan 2 juta hektar sawah baru. 2 juta hektar sawah baru ditambah 2 juta hektar untuk bioetanol. Kita bisa bayangkan 4 juta hektar kali 6 orang bekerja. Itu adalah 24 juta orang bekerja dalam 5 tahun. Itu jawaban kami terhadap masalah kemiskinan. Orang yang tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya penghasilan. Dan penghasilannya juga tidak sedikit. Karena sasaran kita adalah tanaman yang bisa dapat harga yang baik. Selanjutnya, tenaga kerja. Kita dengan dorongan ekonomi yang akan tumbuh dengan pesat dan tinggi, ini juga akan menumbuhkan dan mengurangi pengangguran dan juga upah dengan sendirinya akan bisa kita naikkan karena kita dapat kelebihan uang. Masalahnya adalah sekarang Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya. Kita tidak bisa hanya kerja sedikit-sedikit. Kita harus berpikir besar dengan strategi yang besar untuk kita mencapai hasil-hasil yang besar. Terima kasih. Tahun terakhir, pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk? Berikutnya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan layanan dan akses kesehatan khususnya bagi perempuan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kembali lagi kita harus melihat BKKBN kita. Ini harus dihidupkan dan diaktifkan kembali sehingga mereka berkampanye untuk masalah kelahiran, masalah pertumbuhan penduduk ini harus dimulai lagi mulai dari bawah, kampanye dimulai dari bawah lagi sehingga masyarakat sadar, ada kesadaran bahwa dua anak itu cukup. Bahwa 2 anak cukup. Karena sekarang ini kenapa mereka kembali ke anak yang 3 dan 4 dan 5? Karena kampanye mengenai kelahiran ini mulai menurun kembali. Oleh sebab itu, BKKBN sebagai institusi yang membidangi itu harus diperkuat lagi. Baik anggarannya, baik untuk terjun ke bawah sehingga masyarakat sadar bahwa dua anak itu cukup. Kok 2 terus? Kemudian mengenai angka kematian ibu yang naik dan layanan kesehatan bagi perempuan. Tadi sudah saya sampaikan, tetapi perlu saya ulang lagi bahwa ini adalah membangun sistem dan mengontrol sistem itu. Dengan cara apa? Ya dengan sistem kartu ini. Anggarannya ada, tetapi kalau sistemnya tidak dibangun, sistemnya tidak ada manajemen pengawasan yang baik, sistemnya tidak dikontrol di lapangan, percuma anggaran itu akan menguap kemana-mana. Kita dengan anggaran yang ada sekarang,
Saya tidak usah muluk-muluk, kita harus tinggi-tinggi mempunyai ini. Tetapi asal anggaran yang ada sekarang ini dimanage, dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol dan dibelikan alat-alat yang real, yang tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira IFA-tes misalnya, ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk IFA-tes, cek apakah ada kanker rahim atau tidak. Ini penting sekali. Larinya akan ke sana. Dan juga ke rumah sakit. Kalau ibu-ibu sudah pegang ini, kartu Indonesia Sehat, mereka akan secara rutin bisa cek ke puskesmas, bisa cek ke rumah sakit dengan tidak dipungut biaya. Anggarannya ada. Jadi jangan membayangkan bahwa kita membutuhkan anggaran yang bertriliun-triliun. Anggarannya sekarang sudah ada, hanya sistemnya yang perlu dibangun. Terima kasih.